semuanya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 menulis artikel tentang afirmasi positif sebagai strategi meningkatkan harga diri, tinjauan terhadap gaya bahasa dan self-confidence. Penurunan harga diri pada mahasiswa menjadi isu yang sangat nyata saat ini. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan cepat. Salah satunya yang berkembang adalah sarana berkomunikasi. Sarana berkomunikasi yang saat ini banyak digemari oleh kalangan adalah media sosial. Media sosial menjadikan orang mudah terhubung dengan orang lain tanpa terhalang waktu dan juga jarak. Namun di sisi lain media sosial berdampak buruk karena dengan mudah terhubungnya orang dengan orang lain dapat berakibat pada perilaku membandingkan diri. Perilaku membandingkan diri ini dapat menurunkan harga diri, sehingga juga berpengaruh pada penurunan kepercayaan diri seseorang. Nah, afirmasi positif ini muncul sebagai salah satu solusi untuk mengembalikan kembali harga diri dan juga membangkitkan kembali kepercayaan diri. Afirmasi positif adalah pernyataan atau sugesti yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menanamkan kesadaran positif dalam diri seseorang sehingga membangkitkan kepercayaan diri. Namun, afirmasi positif tersebut sangat bergantung pada gaya bahasa yang dipilih. Karena keefektifan pernyataan positif dalam afirmasi positif itu sangat berpengaruh pada gaya bahasa yang dipilih. Berdasarkan pernyataan di atas, kami sebagai peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana gaya bahasa tertentu dapat meningkatkan harga diri seseorang. Karena gaya bahasa sangatlah penting teman-teman untuk meningkatkan harga diri melalui cara orang mengirimi pesan kepada kita dan orang lain membacanya. Afirmasi positif adalah cara yang paling efektif dan sederhana untuk meningkatkan harga diri seseorang. Kami berharap penelitian ini akan mendapatkan sebuah insight baru terhadap apakah afirmasi positif ini sangat efektif untuk meningkatkan harga diri. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memilih kecenderungan antara gaya bahasa dengan afirmasi positif sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Subjek dari penelitian ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi aktif program studi psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Instrumen dari penelitian ini berupa angket online yang dibuat melalui platform Google Form. Angket ini dibuat menjadi soal pilihan ganda dengan 2 kalimat afirmasi positif dan gaya bahasa yang berbeda. Ada 4 gaya bahasa afirmasi positif dalam penelitian ini. Yang pertama ada direct assertif, yaitu kalimat yang secara eksplisit dan langsung menekankan pada kualitas diri. Yang kedua ada progresif naratif, yaitu kalimat progresif dan teks yang menyampaikan pertumbuhan diri. Wow, pemaparan yang sangat apik bukan dari rekan kami, Julia Sari? Tapi tidak berhenti sampai di sana, karena akan ada pemaparan yang lebih menarik lagi mengenai 2 kategori lain dari instrumen penelitian. Selanjutnya ada teknik pengambilan dan analisis data. Kategori instrumen penelitian yang pertama adalah growth focus affirmations. Growth focus affirmations adalah kalimat afirmasi positif yang terbentuk berdasarkan susunan yang lebih terorientasi kepada growth atau pengembangan diri. Contoh kalimatnya adalah, aku percaya jika nilai ujianku jelek, aku tetap bisa berproses dan bertumbuh di kemudian hari. Yang kedua adalah process oriented affirmations. Kata afirmasi bentuk ini mengindikasikan bahwa sebuah kalimat afirmasi positif itu berorientasi kepada proses, di mana orang-orang tidak perlu terlalu fokus terhadap hasil, melainkan kepada proses dan tahapannya. Contoh kalimatnya adalah, aku percaya bahwa aku hebat jika aku bisa menyelesaikan tugas yang aku miliki. Nah, selanjutnya adalah teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh kelompok kami dilakukan secara penyebaran lewat 2 platform. Yang pertama adalah WhatsApp dan yang kedua adalah Instagram. Nah, yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi 3 berdasarkan apa yang kelompok kami susun. Yang pertama adalah analisis pemilihan kata, di mana kita mengkalkulasikan jumlah-jumlah responden yang memilih antara gaya afirmasi positif A dengan gaya kalimat afirmasi positif yang D.
Selanjutnya adalah analisis frekuensi penggunaan media sosial, di mana kelompok kami menggabungkan antara pengaruh gimana sih ketika seseorang memiliki intensitas penggunaan media sosial yang tinggi berpengaruh kepada pemilihan kata yang mereka pilih di dalam angket. Selanjutnya adalah analisis dampak subjektif. Analisis ini berfokus kepada bagaimana sih sebenarnya pemilihan afirmasi positif bisa memengaruhi perasaan dari para responden di akhir angket. Terima kasih. Selanjutnya, hasil dari afirmasi positif sebagai strategi meningkatkan harga diri. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan gaya bahasa afirmasi positif yang terdiri dari 4, yaitu direct assertive, progressive narrative, growth focus, dan process oriented. Jadi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang bisa lebih terhubung secara emosional jika kita menggunakan kalimat afirmasi positif yang realistis dan bertahap. Seorang mahasiswa bisa lebih mengembangkan dirinya jika kita menggunakan gaya bahasa ini dan mereka bisa lebih mencintai diri sendiri dan bersikap positif terhadap diri mereka sendiri. Ini menarik karena kalimat afirmasi positif yang tidak terlalu menggambarkan secara mutlak kualitas diri dan lebih menggambarkan proses perkembangan diri individu lebih disukai. Sedangkan gaya bahasa direct assertive kurang disukai karena terlalu tegas dan secara mutlak menggambarkan kualitas diri seorang individu. Bisa terlihat dari pertanyaan yang kami berikan, responden cenderung tidak memilih gaya bahasa direct assertive. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah dengan memklasifikasikan gaya bahasa dalam kalimat afirmasi positif. Yang pertama, ada direct assertive, progressive narrative, growth focus, dan process oriented. Hal ini bisa menjadi dasar penting bagi pengembangan intervensi psikologis yang adaptif dan personal. Kesimpulannya, kalimat afirmasi bergaya progressive narrative dan process oriented lebih efektif untuk membangun harga diri yang membentuk kepercayaan diri, karena terasa realistis dan relevan. Kedua gaya ini dianggap lebih mampu menggambarkan proses pertumbuhan dan pengalaman pribadi secara realistis. Sebaliknya, gaya direct assertive kurang disukai karena terlalu mutlak. Sebagai rekomendasi, afirmasi positif sebaiknya disesuaikan dengan konteks individu dan intervensi berbasis afirmasi positif terbukti bermanfaat bagi yang mengalami stres atau harga diri rendah. Penelitian lanjutan disarankan dengan cakupan lebih luas dan metode yang beragam.